Esteban Vizcara terlepas. Irfan, bahaya sekali. Oh, lolos kali ini Ahmad Nuri di sana. Pelanggaran Aceh Pria. Run for your life. Run for your life. Run for your life. Nuri Black Fascia. Selamat datang Mas Nuri di Level Fitness. Siap, Tuban, Mas, apa kabar? Mungkin Alhamdulillah, baik. Mas Nuri bisa sedikit perkenalan nih ke teman-teman yang ada di sini, Mas. Iya, nama saya Nuri Fascia, biasa dipanggil Black. Saya pemain Persik Kediri. Oke, jadi Mas Nuri ini adalah pemain sepak bola profesional ya, posisi right back atau back kanan asal Tuban yang bermain untuk Persik Kediri di Liga 1. Hanya ada 2 pemain asal Tuban saat ini di Liga 1 ya, Mas. Satunya Mas Hendro Siswanto. Bener ya, Mas ya? Benar. Satu Oke. lagi Mas, Nasir. Oh, ada satu lagi. Iya. Main di mana Mas Nasir? Terakhir kemarin di Dewa. Oh, di Dewa United. Nah, ini harus minta kontaknya ini Mas biar teman-teman Tuban ini bisa tahu pemain-pemain sepak bola yang asal Tuban ya yang ada di Liga 1. Ya, Mas Nuri mungkin bisa cerita dikit ya asal mula karirnya Mas Nuri ya, mulai dari SSB dulu sampai jadi pemain sepak bola profesional, pernah main di mana aja Mas? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas. Baik, saya dulu ikut SSB mulai kelas 5. Kelas 5 SD Kelas di 5 SD SSB di apa itu? SSB SG Tuban berarti ya? Tuban. Oke. Sampai SMP kelas 3. SMP Saya keluar. kelas Sempat berhenti berlatih, sempat nggak latihan main bola karena passion saya dulu pengen jadi anak band. Pengen jadi anak band? Iya. Saya Pengen jadi pemain sepak bola sampai malah pengen jadi pemain band. Terus setelah 2 tahun itu main band berarti itu ya? Iya, sampai kelas 2 STM. Iya. Saya sekolah di SMK 1 Tuban. Ada Bupati Cup di Tuban dulu. Bupati Cup. Tahun Kebetulan- berapa itu? Masih ingat nggak tahun berapa? Nggak ingat saya. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Oke. Kebetulan tahun itu juara. Tahun itu juara. Iya. Kan saya udah nggak latihan di SG. Itu pelatihnya waktu itu ada Pak Andi sama Pak Unung, BSP. Kita latihnya di lapangan Jogiwaras. Iya. Berlatih sama Pak Unung, Pak Andi. Lah habis juara itu saya disuruh main bola lagi. Udah kamu latihan di sini aja dulu. Kan bayar itu Mas. Iya. Di latihan bayar. Sempet nolak saya. Oke. Enggak Pak. Soalnya bayar, saya nggak ada uang. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya disuruh datang latihan. Latihan ikut BSP itu kelas 2 sampai mau kelas 3. Kelas 3 belum lulus disuruh seleksi Persibo sama Pak Andi. Akhirnya masuk. Masuk Persibo. Berarti Iya, klub masuk Persibo. profesional pertamanya Persibo. Waktu Itu itu masih amatir itu Mas. oh, Liga 3 Masih Liga berarti. 3, iya. Liga 3. Persibo masih Liga 3 ya. Oke, dari Persibo terus kemana nih? Berapa lama main di Persibo terus kemana? Saya Persibo 10 bulan. 10 bulan aja. Iya, 10 bulan. Berarti di Liga 3 itu? Iya, Liga 3. Itu hanya semusim Mas. Oh, musim. Iya, semusim. Oke. Habis Persibo aku ke Batam. Batam. Iya, Klubnya namanya 757 Kepri. 757 Kepri. Iya. Oke. Di Batam setahun pas. Itu jauh dari rumah berarti ya? Jauh. Jauh banget ya? Saya dulu sempat nggak tahu Batam di mana Mas. Saya tanya pelatih di Persibo kan. Iya. Kut, Batam itu mana? Aku bilang gitu. Di Riau. Berani nggak? Berani Kut. Ya udah berangkat sama teman saya Madura dan Berarti yang rekom pelatihnya? pelatih. Oke. Sampai di Batam, Batam ini Liga berapa waktu itu? Yang Masih Liga 757? 3. Oh, masih Liga 3. Berapa lama di Batam Mas akhirnya? Semusim. Semusim. Sempat habis dari Batam sempat trial di Persija. Oke. Seminggu Ya. nggak masuk. Oke. Balik lagi ke Liga 3. Aku Di- ke Jombang. Jombang ya. Setelah di Jombang ke mana? Semusim juga. Berarti sampai setiap musim ganti klub. Ganti klub. Ganti klub. Oke. Sempat ikut Piala Presiden 2019 Bersama Jombang ya waktu itu ya. sama Perseru. Oh, Perseru. Perseru-serui. Berarti dari Jombang ke Perseru dulu? Iya. Atau ya. Dari Perseru terus kemana Mas? Dari Perseru terus PSG Gresik. PSG Gresik. Itu Liga 2 berarti ya? Iya, Liga 2. Itu udah Liga Liga 2. 2. Kan Liga udah mau mulai tuh. Iya. Liga udah mau mulai, besoknya main lagi gempar corona itu loh Mas. Iya. Setahun Corona waktu itu ya. vakum.
nggak ada bola, nggak ada apa-apa kan, setahun vakum. 2020, 2021 PSG Gresik Ya. kehabisan bensin, Ya. dibeli sama Atta itu. Atta Halilintar. Dibeli sama Safin dulu, Safin Pati. Oh, Pati. Safin Pati. Kita persiapan udah hampir 6 bulan, udah hampir 7 bulan lah persiapan. Dijual lagi ke Putra Siregar. Putra Siregar ya. Iya, sama Atta itu. Nama klubnya apa itu? Saya lupa. AHPS Pati. AHPS Pati ya. Iya, PSG Pati, AHPS Pati. Oke, di sana berarti main di Liga 2 ya? Liga 2 Di Liga 2. 2021. Berapa lama itu Mas di Liga 2? Setahun, semusim. Oke. Terus kontrak baru lagi sama Bekasi FC. Kan ganti nama itu. Iya. Ganti nama dari AHPS Pati ganti nama ke FC Bekasi. Oh iya, saya pernah nonton tuh tahun lalu itu FC Bekasi di Liga 2 ya. Masih Liga 2 berarti sekarang ya. Oke, habis dari Pati kelihatannya breakthrough ya, langsung naik ya ke Persebaya. Persebaya. Ke Persebaya. Di Persebaya berapa lama Mas waktu itu di kontraknya? Dari tahun berapa itu? Mungkin biar lebih jelas kalau Saya Persebaya. dikontrak Persebaya setahun, tapi Setahun. paruh musim udah pindah. Separuh musim udah pindah. Iya. Dipinjamkan ke Persik. tim yang sekarang berarti ya, Iya. Persik Kediri. Iya, sampai sekarang. Akhirnya baru dapetin kesempatan di Persik Kediri ya. Ya Mas Nuri, mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya yang mau saya tanyakan dan mungkin teman-teman biar tahu lebih banyak tentang karir ya, terus suka duka seorang Nuri sebagai pemain sepak bola profesional itu apa? Ya, yang pertama motivasi Mas Nuri nih dalam bermain bola. Mungkin dulu pertamanya pengen jadi pemain bola itu kenapa? Gitu. Nggak ada bayangan dulu, nggak ada bayangan. Oke. Bisa jadi pemain bola itu nggak ada bayangan. Mulai ada bayangan ikut SSB. Ikut SSB. Baru punya keinginan, wah aku harus jadi kayak, motivasi saya kayak Mas Hendro. Oke. Wah saya harus bisa kayak Mas Hendro, harus kayak Mas Hendro gitu-gitu terus. Udah latihan, bangun pagi. Nah, Mas sore, Hendro kan masuk latihan. timnas nih, berarti salah satu targetnya Mas Nuri juga masuk timnas dong. Semua ya mungkin ya impiannya semua pemain main pasti timnas. pengen main timnas. Kalau motivasi lain Mas, biasanya pemain bola kan ada yang uang nih, atau mungkin cewek-cewek nih fansnya banyak gitu kan. Motivasi itu kayak gitu nggak atau enggak? Nggak sampai situ motivasi saya Mas. Enggak ya, pokoknya pengen main Banggain orang tua aja. banggain orang tua ya, Udah main seneng bola gitu ya. main bola. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong soal orang tua, orang tuanya Mas Nuri support nggak jadi pemain bola atau dulu mungkin pinginnya jadi PNS atau mungkin TNI kah atau Support Mas, support orang tua. Bahkan dulu saya kan dari orang susah. ya. Saya dari orang susah. Orang tua saya mau beli sepatu aja masih kurang duitnya kan. Ya. Saya ngalahin jual belimbing, Hmm. jual rosokan, Hanya untuk beli sepatu buat beli itu doang. sepatu. Buat beli sepatu, buat latihan di SSB itu. Tapi orang tua support ya dari dulu dah Support, kamu Nuri kamu jadi apa aja nggak apa-apa gitu ya, nggak harus target ini itu gitu ya. Sempet gak support karena sering bolos sekolah Mas. Oh gitu. Saya ngapain sekolah. sekolah. Nah, dulu kalau zaman sekolah latihannya emang jam berapa kok sampai bolos gitu? Subuh, latihan subuh selesai jam 6. Subuh selesai jam 6. Subuh selesai jam 6. Capek Mas, kan capek. Mau berangkat sekolah malas. Itu SSB memang latihannya jam segitu atau gimana? Khusus. Latihan- Nggak semua SSB, nggak semua anak SSB. Jadi dulu di SG itu ada khusus anak yang potensi itu dikasih fasilitas mes buat latihan pagi sore itu. Iya. Ya ini gurunya Mas Nuri ya. Ini harus bangga ya walaupun bolos dikit tapi jadi pemain sepak bola profesional nih Liga 1. Jadi bolos-bolos dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting karirnya tertata gitu. Dulu Jadi sempat pemain diancam Mas, bola. dulu sempat diancam. Kan nggak pernah, hampir sebulan nggak masuk, hampir Iya. sebulan. Ini absen kenapa kok SSAA. Bu saya sakit bu. Udah gitu jadi diancam nggak dinaikin kelas pernah. Tapi sempat ketemu gurunya lagi nggak waktu ke Tuban itu? Sampai sekarang belum pernah. Oh nggak pernah ya. Tapi mungkin gurunya ngerti. Wah Nuri sekarang jadi pemain sepak bola gitu. Mau inget buka balik. Kalau ingat. Kalau pengalaman paling pahit Mas, mungkin pernah kalah atau pernah kurang maksimal pertandingan ya, kita ngomong pertandingan gitu. Pernah. Itu 2017 waktu sama Persibo. Iya. Kita di final Liga 3 Jawa Timur. Oh, sudah final itu? Iya, itu final Jawa Timur. Kita kalah di Stadion Brawijaya finalnya. Kita kalah, tapi kita lolos nasional. Oh lolos, akhirnya Iya, tetap kita lolos. nasional. Kita berangkat
ke Semarang itu 32 nasional 8 besar Mas, itu satu pertandingan lagi kita ada peluang lah buat naik ke Liga 2 ya kan. Ya. Kalah sama Aceh United waktu itu. Aceh United. Iya, kalah. Oh, itu berarti semifinal kan 4 tim, yang naik 3 Iya. gitu ya. Oke, berarti dulu awal karir sudah langsung mau naik ke Liga 2 berarti. Awal karir. Harusnya ya. Iya. Harusnya. Oke. Kalau ini Mas, saya mau tanya soal persiapan fisik dan mental nih sebelum pertandingan. Mungkin ada latihan tertentu lah, mungkin gym ya, gym seminggu berapa kali gitu. Mungkin juga ada ritual tertentu lah. Kalau pemain luar negeri kan Ronaldo dulu pakai 2 kaos kaki gitu, yang panjang 1, yang pendek 1 gitu. Atau ada ritual tertentu lah gitu. Kalau Mas Nuri, mulai dari persiapan fisik dulu dah. Sebelum pertandingan apa sebelum liga? Sebelum pertandingan. Kalau dulu. sebelum pertandingan kita biasanya ada pemanasan personal. Oke. Jadi kita kebutuhannya apa, kita pengen pemanasan apa, yaudah pemanasan. Stretching, pakai karet gitu. Oke, berarti sesuai arahan mana ya? Iya. Beda-beda tapi tiap pemain beda-beda Tiap apa? pemain beda-beda. Kalau buat nyiapin buat enjoy di pertandingan, aku biasanya musik Mas. Oh, musik. Musik. Oke, dengerin musik ya. Banyak main bola pakai musik sih supaya Biar lebih rileks gitu sebetulnya. Kalau training dalam persiapan misalnya seminggu lagi tanding nih, latihan gymnya atau apa? Ini kan kita di level fitness ya. Iya. Sampean juga member di sini latihan kan. Nah, latihannya seperti apa Be persiapannya untuk? Justru kalau mau mepet pertandingan itu kita nggak boleh gym. Oh, nggak boleh gym. Nggak boleh gym karena kaku kan. Biasanya kita rutin gym itu di pramusim, latihan pramusim. Oh, pramusim. Pramusim itu sebulan 2 bulan lah. Oke, lah masa sepanjang liga gitu kalau saya lihat klub-klub luar negeri kan tetap aja ada latihan gymnya, ada latihan bola. Seminggu berapa kali gitu biasanya? Kita kan kalau main kan seminggu, jarak seminggu. Ya. Misal minggu main, Ya. Senin recovery. Kalau recovery nggak pakai gym. Oke. Recovery cuman jogging toh. Nah, mungkin hari Selasa, Rabu, Kamisnya itu mungkin diselingin sama gym buat penguatan kaki ya. Kalau saya tahu main bola kan memang banyak kaki yang dilatih ya gitu. Conditioning kaki gitu. Tergantung pelatih fisiknya Mas. Oh, jadi dijadwalkan. Iya, dijadwalkan pelatih fisiknya. Mereka yang tahu. Memang kalau saya dengar klub Indonesia beda-beda ya, pelatih fisiknya, kebijakannya juga berbeda gitu ya. Kalau momen yang terbaik yang pernah Mas Nuri alami selama menjadi pemain bola, mungkin apalah yang kemenangan yang berkesan atau apa gitu, lawan klub mana? Yang terbaik coba diingat-ingat dulu deh. Mungkin kan banyak ya senengnya ya, namanya sepak bola kan menang dan kalah biasa. Momen terbaik Momen terbaik waktu di Bekasi. Bekasi. Bekasi waktu Liga 2. Iya. Kita waktu AHPS Pati lawan PSIM Jogja. Ya. Nggak pernah menang. Mau uji coba, mau Liga nggak pernah menang. Waktu di Bekasi uji coba menang, Ya. di Liga juga menang. Kebetulan menang telak. Menang telak. Jadi kebanggaan tersendiri ya sebelumnya. Kebanggaan juga. Bonus gede juga Mas. Ada bonus gedenya juga. Kita masuk nih ke mungkin pemain sepak bola favoritnya Mas Nuri nih. Saya minta mungkin satu favorit, boleh kan Mas Nuri main bek kanan. Nah, sebutin lah satu pemain bebas posisinya apa dan mungkin satu posisi bek kanan nih. Saya ingin tahu. Luar. Bebas. Kalau pemain panutan Alves. bebas. Dani Alves. Ini bek kanan ya? Ya, dia fighting spiritnya bagus. Bagus. Saya tahu Dani Teknik Alves bagus. itu. Iya. Bertahan bagus, nyerang bagus, nyerang passing bagus, crossing bagus. Dia all round player lah ya. Iya. Total football itu. Oke, kalau posisi lain, apa memang cuma Dani Alves selama ini panutannya? Siapa lagi? Messi Mas. Messi. Iya Messi. Berarti Messi atau Ronaldo sampean Messi? Messi. Messi. Kalau lawan Messi sampean mau? Mau? Menang apa enggak? Nggak tahu Mas ya. Oke, berarti pemain favoritnya Messi ya. Tapi kalau bek kanan panutannya memang Dani Alves ya. Berarti saya bisa nebak nih kalau klub sepak bolanya berarti Barcelona berarti. Barcelona. Klub favorit ya. Oke. Kalau klub favorit Indonesia nih, mungkin bisa disebut lah mungkin yang sebetulnya pingin main di sana cuma ini masih proses lah, barangkali bisa nanti suatu saat main di tim itu gitu. Alhamdulillah sudah keturutan Mas, Persik Kediri. Oh, memang seneng Persik Kediri. Dari 2019 itu kan aku ada teman dulu waktu di Liga 3 itu ada teman dari Persik Kediri kan. Iya. Kata di Persik Kediri itu kebersamaannya gini banget. Ya. Kuat ya. 2019. Terus di Bekasi kan saya kenal sama Bang Hamka. Nah, Iya. Bang Hamka itu legend juga di Persik. Ya. Dia Hamka Hamzah ya. selama karirnya dia juga paling berkesan, paling rapet
kekeluarganya itu di Kediri. Oh, memang Persik Kediri terkenal memang kekeluargaannya ya. Persik Kediri. Kalau saya tahunya zaman Christian Gonzalez tuh ya, dia waktu masih muda ya waktu itu ya. Memang Persik Kediri ini klub legend. Ronald Fagundes itu ya. Iya. Berarti memang klub favoritnya Persik Kediri. Dan sekarang tercapai ya bisa main di Alhamdulillah, iya. Persik Kediri ya. Mas, saya mau ngomong soal jadi back sayap nih. Ini kan posisi back kanan ya. Saya tahu posisi back kanan ini nggak gampang lah karena banyak maju mundurnya lah. Secara fisik memang harus dituntut lebih tinggi. Kalau back sayap itu apa Mas harus dilatih dan susahnya apa kok jadi back kanan itu? Kalau saya lebih sering latihan endurance. Iya. Endurance paling 10 menit jogging lah. Itu harus dapat 6 sampai 7 putaran. 10 menit jogging 6 sampai 7 putaran. 8 bola. Loh, berarti lari dong? Enggak atletik. Lari? Nggak atletik, lari. Oke. Udah, itu buat biar kuat aja naik turun kalau main kan. Sama crossing paling. Ya. Crossing itu paling penting. Nah, kalau Mas Nuri sendiri lebih ke back kanan yang menyerang apa bertahan? Saya lebih suka menyerang. Lebih suka nyerang, maju berarti ya? Iya, maju. Banyak berarti kan kalau kita bilang ya crossing, dribble harus bisa, passing harus bisa. Kalau dribble nggak seberapa sih, nggak harus dilatih intens juga kalau dribble. Karena main bola kan Fisik juga ya. fisik, tiki taka lah. Kalau akselerasi Mas, kan saya bilang juga makanya ada persiapan training ya. Kalau setahu saya pemain bola latihan banyak memang buat akselerasi juga gitu. Kalau di gym apa biasanya akselerasi yang latihan akselerasi yang dilakukan gitu? Paling belances itu. Oke. Belances. Ada lagi? Sepedaan. Ya, sepedaan, squat, gitu-gitu. Jadi general malah ya. Jadi umum ya berarti ya latihan kakinya ya. Ya Mas Nuri, ini saya mau bicara soal timnas ya, karena timnas ini kan juga lagi bagus ya. Kalau menurut Mas Nuri gimana nih perkembangan sepak bola di negara kita? Ya, terutama sekarang kita kan banyak pemain naturalisasi. Setuju apa enggak? Karena kalau melihat sekarang naturalisasi kan juga membawa banyak kemajuan. Tapi kalau dari kacamatanya Mas Nuri gimana Mas? Pendapatnya Mas Nuri ini gimana? Alhamdulillah kalau perkembangan sepak bola Indonesia udah maju lah, udah bisa bersaing di Asia Tenggara. Kalau masalah pemain naturalisasi saya sebenarnya nggak masalah sih Mas. Ya. Pemain Liga 1 mau asing 8 mau asing semua juga nggak masalah. Kita justru makin termotivasi ya. Ini lahan pekerjaan kita, masa mau diambil asing kayak gitu Mas. Iya. Kalau saya juga sebetulnya setuju juga sih, karena ini juga otomatis akan meningkatkan pemain lokal kita, jadi supaya bisa lebih meningkatkan termotivasi juga, ya. Karena juga ada mereka ini juga punya pengalaman main di luar negeri juga kan, nah, jadi yang lokalnya juga terpacu nih untuk bisa main. Nah, saya sendiri juga mengharapkan Mas Nuri masuk timnas sebetulnya, masih muda juga kan, umur 25. Nah, ini moga-moga lah ya tahun musim depan ini jadi breakthrough season lah buat Mas Nuri gitu ya. Untuk harapan dan target Mas Nuri, saya barusan ngomong nih ya, untuk karir sepak bola ke depan apa Mas kira-kira harapannya? Target musim depan dulu deh, ini kan main di Persik nih. Target pribadi sih juara sama Persik. Juara sama Persik ya. Ini klub idola dari kecil ya. Iya, bismillah. Nah, juara ini harus main reguler berarti kan? Jadi ngerebut posisi nomor 1 di right back berarti kan? Iya. Secara otomatis kan? Ada target lain nggak Mas? Timnas harusnya iya dong. Kalau timnas menurut saya bonus Mas. Bonus ya? Bonus. Berarti pokoknya performa yang terbaik dikeluarkan terus gitu ya. Nanti pelatih timnas kita ya Sintayong bisa melihat sendirilah gitu. Posisi bek kanan ini cukup banyak di timnas ya saingannya sekarang ya bek kanan ya. Cukup. Tapi apalagi saya yakin yang asing itu baru. Asing. Yang bek kanan ya. Ya, sayap kanan itu, bek kanan ya. Mungkin Mas, ini saya minta pesan dan motivasi ya buat anak-anak muda yang menjadi pemain sepak bola profesional, khususnya anak-anak Tuban nih, karena mungkin mereka juga, rasanya saya kira orang Tuban banyak tahu Mas Nuri lah, karena pemain Tuban kan jarang di Liga 1 ya. Pesannya apa kira-kira buat anak-anak Tuban? Berani keluar kota. Berani keluar kota ya. Berarti berani mengembangkan diri ya. Berani merantau. Dengan karena kita bilang memang kondisi sekarang klubnya Tuban juga masih non aktif ya, otomatis tidak ada wadah buat pemain muda kita buat tampil itu. Berarti sarannya malah berani keluar kota ya. Berani keluar kota Mas, mencari pengalaman. Berani untuk keluar kota mencari pengalaman ya, karena di Tuban kebetulan belum ada wadahnya ya. Kita ngomong belum ya, karena saya yakin lah sepak bola Tuban ini akan bangkit lah pada masanya nanti. Mungkin
Ya nanti suatu saat Mas Nuri pasti pengen pulang balik Tuban lah, Pasti, Mas. main untuk kota inilah gitu kan. Apalagi stadion kita juga bagus Mas. Pasti kalau Liga 2, kalau Liga 1. Oke. Ya. Oke, Mas Nuri mungkin terakhir ya saya mau tanya nih, Mas Nuri kan sudah jadi member di Level Fitness ini. Iya. Kira-kira kesannya gimana Mas, gym ini Mas? Oh, nyaman banget, Mas. Nyaman. Nyaman, bersih, alat lengkap. Oke. Buat menunjang latihannya sampean berarti bisa ya? Bisa banget, bisa banget. Luas juga, Mas. Luas ya? Luas. Lengkap ya? Iya, lengkap. Terima kasih banyak loh Mas, saya seneng banget. Nah saya Level Fitness ini kita juga pengen bantu banyak atlet sebetulnya. Jadi atlet manapun saya freekan lah kalau di sini supaya bisa menunjang performa mereka. Karena saya sendiri juga seneng sama olahraga ya. Saya nge-gym iya, main sepak bola iya gitu. Saya aktif banget gitu. Oke, terima kasih Mas Nuri atas waktunya ya. Saya doakan yang terbaik untuk karir Mas Nuri. Ya, bawa nama Tuban di kancah sepak bola nasional Liga 1. Semoga menjadi starter tetap di Persik Kediri dan kedepannya saya pingin timnas Mas. Saya pingin pribadi, saya pingin lihat Mas Nuri di timnas nanti. Pokoknya saya support full Mas Nuri ya. Kita kontak-kontak lah Mas ya. Siap, Mas, siap. Saya mendoakan yang terbaik buat karirnya Mas Nuri. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Level Fitness, up your level.